Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. As-Sayyid Al-Fadil Al-Ustadz Muhsan Nawawi Al-Majistir. Mata'allahu fi hayatikum tamamu as-sihah wal afiyah. Wa barakallahu fik. Wa ya ayyuhal hadirun al-kiram, uhayyikum jami'an bitahayatil islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal hadirun al-kiram, niyabatu an nafsina tuqaddimu bijizili asyukri wa taqdiri wa tahiyati lil ustadzi Muhsan Nawawi Al-Majistir. Samihu lana an nuqaddima amamakum tahtal mawdu' Al-Khitabu Wasfi. Baiklah, langsung saja diskusi dengan tema wacana kelas akan mulai dipresentasikan oleh Ainatus Syifa. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ainatus Syifa ingin menjelaskan tentang definisi wacana kelas. Wacana merupakan salah satu kajian dalam ilmu linguistik, yakni bagian dari kajian dari pragmatik. Wacana dalam bahasa Inggris disebut dengan discourse, diartikan sebagai ungkapan dalam suatu interaksi atau komunikasi. Istilah wacana disandingkan dengan istilah bahasa. Wacana memiliki kedudukan lebih luas dari klausa dan kalimat karena wacana mencakup suatu gagasan dan konsep suatu teks. Menurut para ahli tentang wacana kelas, yang pertama, menurut Tarigan, satuan tertinggi dalam wacana kelas adalah pelajaran yang terdiri atas serangkaian transaksi. Yang kedua, menurut Walsh, bentuk komunikasi yang ditemukan dalam kelas sangat unik karena bentuk-bentuk bahasa yang digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menurut Christine, aktivitas dalam kelas sebagai pengalaman yang terstruktur dan gagasan terkait pekerjaan kelas sebagai praktik sosial. Pentingnya wacana kelas. Pentingnya wacana kelas memungkinkan peran utama yang dimainkan bahasa dalam proses pembelajaran studi tentang bahasa dan interaksi bahasa dalam konteks pendidikan, mengungkapkan banyak rahasia proses belajar mengajar. Interaksi verbal antara guru dan siswa dan antara siswa itu sendiri merupakan salah satu sarana utama dalam membangun makna. Penggunaan bahasa memiliki implikasi penting bagi proses belajar siswa, hasil belajar, integrasi aktif, dan motivasi belajar. Studi wacana kelas telah memberikan kontribusi untuk menjelaskan sejumlah fenomena kelas yang kompleks dan kemudian memahaminya, termasuk perilaku pelajar dan disiplin kelas, mengintegrasikan pelajar dan isu-isu terkait penahanan dan pengucilan. Fungsi bahasa dalam mengembangkan keterampilan kognitif siswa dan saling ketergantungan antar karakteristik, linguistik, dan interaktif dalam wacana lisan, dan pentingnya teknologi dalam pendidikan. Baik, selanjutnya adalah fungsi wacana kelas dalam meningkatkan praktik kelas menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Ray, jika kita ingin meningkatkan praktik kelas, kita harus mulai dengan mempelajari wacana kelas dalam konteks pendidikan dan menggunakan ini sebagai dasar untuk setiap upaya inovatif. Ini menekankan bahwa guru dapat meningkatkan praktik kelas mereka dengan memahami wacana kelas lebih dalam dengan berfokus pada hubungan kompleks yang menghubungkan bahasa dengan interaksi dan pembelajaran. Menurut Yi, berpendapat bahwa dengan mencermati wacana, termasuk wacana kelas, kita dapat memperoleh informasi yang terkait dengan dua fungsi utama, yaitu yang pertama, mendukung dan menopang kerja aktivitas sosial dan identitas sosial. Yang kedua, mendukung dan menopang integritas seseorang ke dalam budaya dan kelompok dan institusi sosial. Yang ketiga, menurut Walsall dan Anthony,
Membedakan antara dua tipe dasar strategi pengajaran. Yang pertama, memperjelas hak dan tanggung jawab dalam berpartisipasi dalam wacana antara guru dan siswa, sehingga tujuannya untuk melibatkan siswa dalam percakapan di kelas. Yang kedua, mendukung siswa dalam mengekspresikan ide-ide mereka dengan memberikan umpan balik, misalnya dengan cara yang produktif yang membantu siswa untuk bergerak maju dalam pemikiran mereka. Baik, selanjutnya adalah metode wacana kelas. Yang pertama, ada pendekatan analisis interaktif. Pendekatan analisis interaktif telah memberikan kontribusi signifikan untuk analisis wacana kelas. Pembela metode ilmiah dalam penelitian menekankan bahwa pendekatan analisis interaksi merupakan metode objektif dalam analisis wacana kelas. Yang kedua, ada pendekatan analisis wacana. Pendekatan kedua adalah analisis wacana kelas, disebut pendekatan analisis wacana yang menegaskan bahwa sebagian besar studi analisis wacana kelas di kelas pendidikan bahasa menggunakan pendekatan ini, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang ketiga, ada pendekatan analisis deliberatif. Pendekatan analisis deliberatif telah banyak berkontribusi untuk memahami wacana kelas, mencatat bahwa Sachs, Schedule, dan Jefferson 1974 yang mengembangkan doktrin ini untuk mempelajari organisasi berurutan dari pidato selama interaksi. Yang keempat, pendekatan analisis pragmatik. Pendekatan ini berlapis-lapis, berfokus pada konteks lokal dan organisasi berurutan dari pidato. Merupakan tambahan yang bagus untuk penelitian analisis wacana kelas karena menyentuh tingkat wacana yang lebih rendah. Baiklah, materi selanjutnya mengenai merekrut wacana kelas dalam pengembangan profesional guru. Nah, di sini akan dijelaskan juga persyaratan ataupun ketentuan profesional guru pada slide berikutnya. Maka di sini ketika kita telah mengetahui analisis wacana kelas adalah salah satu alat pengembangan profesional yang dapat digunakan guru untuk mencapai pengembangan profesional, maka RIMES 2015 percaya bahwa ada 4 manfaat utama yang dapat diperoleh guru jika ia mencoba menggunakan analisis wacana kelas sebagai alat untuk mencapai pengembangan profesional berkelanjutan. Yang pertama, wawasan yang diperoleh dari analisis wacana kelas meningkatkan saling pengertian antara guru dan siswa. Mengapa? Karena pengamatan kelas mengungkapkan perbedaan pola komunikasi antara kelompok yang berbeda. Nah, pola pertukaran peran antara guru dan siswa dalam pidato, presentasi topik, atau penggunaan yang berbeda adalah salah satu contoh dari yang pertama. Kemudian yang kedua adalah guru dapat dengan menganalisis wacana kelas sendiri, yakni memahami perbedaan lokal dalam pidato kelas, melewati stereotip dan generalisasi budaya. Ketika guru menguasai metode analisis wacana kelas dan mempraktikannya sendiri, dia berada dalam posisi yang lebih baik untuk mempelajari pola wacana lokal dari kelas yang dia ajar, yang selalu berubah. Dan yang ketiga, ketika guru menganalisis wacana kelas di kelas yang dia ajar, akan menemukan berbagai bentuk dan bentuk pidato. Prestasi akademik siswa meningkat, misalnya ketika guru di sekolah Amerika menemukan bahwa siswa Amerika mereka belajar lebih banyak dari saudara mereka daripada orang tua mereka. Mereka menyadari bahwa kerja kelompok mengarah pada pembelajaran yang lebih baik daripada pengajaran kelompok. Hal tersebut disampaikan oleh Phillips 1972. Dan yang terakhir manfaatnya yakni proses analisis wacana kelas dapat berkontribusi pada guru mengadopsi pendekatan positif terhadap proses pengajaran, menghargai manfaat masa depan, pembelajaran interaksi
kelas oleh guru dapat meningkatkan pengalaman mengajarnya dan membuat lebih terintegrasi dalam profesinya. Selanjutnya, yakni kesimpulan. Dari kesimpulan yang dapat kita ambil mengenai materi yang telah kita sampaikan sebelumnya, maka studi wacana kelas telah memberikan kontribusi untuk menjelaskan sejumlah fenomena kelas yang kompleks dan kemudian memahaminya, termasuk perilaku pelajar dan disiplin kelas. Mengintegrasikan pelajar isu-isu terkait penahanan dan pengucilan. Dan untuk mendapatkan keprofesionalan dalam profesi guru, ada beberapa ciri khusus ataupun ketentuan, yakni seorang guru memiliki fungsi dan signifikasi sosial, memiliki keahlian dan keterampilan tertentu yang diperoleh dari metode ilmiah ataupun teori metode ilmiah. Kemudian didasarkan atau disiplin ilmu yang jelas dengan diperoleh dalam pendidikan masa tertentu yang cukup lama. Kemudian juga aplikasi dan sosial nilai-nilai profesional, memiliki kode etik, lalu kebebasan untuk memberikan judgement dalam memecahkan masalah di ruang lingkup kerjanya, memiliki tanggung jawab profesional dan otonomi, serta adanya pengakuan dari masyarakat dan imbalan atas layanan profesinya. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami memohon maaf. Selanjutnya akan kami kembalikan kepada Ustadz Muhsan Nawawi MA dan kami berikan 3 pertanyaan terlebih dahulu terkait materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.